Kejatuhan seorang pangeran, penangkapan Andrew Mountbatten Windsor, dan dampaknya terhadap monarki Inggris. Kamis sore menandai momen yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah terkini monarki Inggris. Istana Buckingham mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa Raja Charles III telah menyatakan keprihatinannya yang mendalam mengenai tuduhan serius yang melingkupi saudaranya, Andrew Mountbatten Windsor. Selama beberapa dekade, nama Pangeran Andrew selalu berada di pinggiran kontroversi, terlindungi oleh hak istimewa dan keheningan institusional istana. Hari ini, bayang-bayang itu terangkat dan kebenaran muncul dengan konsekuensi bersejarah yang dapat mendefinisikan kembali persepsi publik terhadap kerajaan. Penangkapan yang mengguncang bangsa terjadi di Norfolk, di mana polisi menahan seorang pria berusia 60 tahun karena dicurigai melakukan pelanggaran dalam jabatan publik. Meskipun polisi memilih untuk tidak mengungkapkan identitas pria tersebut secara publik, besarnya kasus ini jelas. Keputusan untuk bertindak adalah hasil dari penyelidikan terus-menerus selama berminggu-minggu, jauh dari tindakan gegabah, dan disertai dengan penggeledahan properti yang terkait dengan tersangka di Norfolk dan Berkshire. Ketelitian investigasi menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah ini, mengingat potensi dampaknya terhadap sistem peradilan dan opini publik. Pendekatan pihak berwenang ditekankan oleh Oliver Wright, wakil kepala kepolisian Tampa Mass Valley, yang menjelaskan bahwa pembukaan resmi investigasi dilakukan setelah penilaian rinci terhadap tuduhan tersebut. Wright menekankan perlunya menjaga ketidakberpihakan, transparansi, dan independensi setiap saat, memastikan bahwa integritas investigasi tidak terganggu oleh tekanan media atau spekulasi publik. Kepolisian mendesak masyarakat untuk tetap tenang dan sabar, menegaskan kembali bahwa perkembangan hanya akan dikomunikasikan jika tidak mengganggu proses peradilan. Dari lingkungan kerajaan, reaksi Raja Charles III terukur namun tegas. Dalam pernyataan singkatnya, ia menghindari pembahasan detail atau membuat penilaian pribadi, menekankan pentingnya membiarkan keadilan berjalan tanpa campur tangan. Pesannya menekankan penghormatan terhadap supremasi hukum dan memberikan ruang yang diperlukan kepada para penyelidik untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Posisi ini mencerminkan konsensus implisit antara kerajaan dan otoritas peradilan. Tanggung jawab terletak pada hukum, bukan pada opini publik. Penangkapan Andrew Mountbatten Windsor tidak hanya mewakili perubahan dramatis dalam kehidupan seorang pangeran yang sebelumnya dianggap tak tersentuh, tetapi juga menyoroti dilema yang lebih besar, monarki dan hubungannya dengan akuntabilitas. Selama beberapa dekade, keluarga kerajaan Inggris telah beroperasi di bawah selubung kerahasiaan, mencegah urusan internal mencapai media. Saat ini, dinamika tersebut sedang ditantang, dan publik menuntut kejelasan, transparansi, dan keadilan. Percakapan tentang kasus ini meluas dari rumah dan forum publik hingga ruang digital, menghasilkan debat tentang keadilan dan akuntabilitas pihak yang berkuasa di hadapan hukum. Di luar implikasi hukum, kasus ini memiliki komponen simbolis yang kuat. Kejatuhan seorang pangeran yang selama bertahun-tahun dilindungi oleh pangkatnya menggarisbawahi kerentanan setiap institusi di hadapan hukum. Untuk pertama kalinya, kemegahan dan otoritas mahkota dihadapkan dengan kenyataan pahit dari proses hukum yang terbuka. Sebuah pengingat yang jelas bahwa monarki tidak kebal terhadap hukum atau pengawasan publik. Persepsi publik terhadap keluarga kerajaan dapat sangat terpengaruh, tergantung pada bagaimana investigasi ini berlangsung dan bagaimana komunikasi institusional dikelola. Skandal yang melibatkan Pangeran Andrew telah mengguncang tidak hanya keluarga kerajaan Inggris, tetapi juga persepsi publik tentang kepercayaan pada lembaga-lembaga paling berpengaruh di Inggris. Selama beberapa dekade, monarki telah dipandang sebagai simbol yang tak tersentuh, pilar stabilitas yang jarang dipertanyakan. Namun, peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahwa bahkan anggota yang paling terlindungi pun dapat menjadi fokus pengawasan dan kontroversi, dan bahwa kepercayaan publik dapat terkikis dengan cepat ketika muncul keraguan tentang penilaian dan perilaku.
Titik balik dimulai dengan dirilisnya sejumlah besar dokumen oleh otoritas AS terkait dengan Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seksual yang telah dihukum. Lebih dari 3 juta halaman dipublikasikan, menyebutkan Pangeran Andrew dan mantan Presiden Bill Clinton. Dokumen-dokumen ini tidak hanya menyoroti hubungan masa lalu, tetapi juga menunjukkan kontak yang berkelanjutan bahkan setelah reputasi Epstein merosot. Di antara dokumen-dokumen tersebut terdapat bukti yang melibatkan Pangeran Andrew selama masa jabatannya sebagai utusan perdagangan Inggris. Laporan rahasia menunjukkan bahwa Andrew berbagi informasi terbaru tentang perjalanannya ke negara-negara seperti Vietnam dan Singapura dengan Epstein, termasuk pengamatan tentang potensi peluang investasi di zona konflik seperti Provinsi Helmand di Afghanistan. Bagi banyak orang, hal ini menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman tentang batasan proses hukum dan pengaruh seorang pelaku kejahatan seksual yang telah dihukum terhadap seorang pejabat pemerintah. Skandal tersebut meningkat dengan tuduhan dari Virginia Giuffre yang mengklaim bahwa Epstein telah mengarahkannya untuk berhubungan seks dengan Andrew pada 3 kesempatan terpisah. Wawancara publik pertama Giuffre di Inggris, di mana ia menggambarkan pertemuan ketika ia baru berusia 17 tahun, memicu kemarahan langsung. Kombinasi tuduhan ini dengan dokumen yang baru dirilis menghasilkan gelombang kemarahan publik. Bukan hanya karena tindakan yang dilaporkan, tetapi juga karena persepsi bahwa tidak ada akuntabilitas yang efektif di tingkat tertinggi masyarakat Inggris. Sebagai tanggapan, konsekuensi bagi Andrew sangat bersejarah. Ia dicabut semua gelar militer dan peran kehormatannya dan diumumkan akan meninggalkan kediamannya di Windsor, yang secara efektif menandai pengunduran dirinya dari kehidupan publik dalam monarki. Terlepas dari tindakan-tindakan ini, Andrew secara konsisten mempertahankan ketidakbersalahannya dalam menghadapi tuduhan pelanggaran seksual. Namun, liputan media yang berkepanjangan dan proses hukum telah memberikan bayangan yang abadi pada reputasinya. Kasus perdata yang diajukan oleh Giuffre berakhir pada tahun 2022 dengan penyelesaian jutaan pound sterling. Meskipun tidak melibatkan pengakuan bersalah dari Andrew, bagi banyak pengamat kerusakan telah terjadi. Pers menggambarkan episode tersebut sebagai pukulan lain bagi monarki, pengingat bahwa bahkan lembaga yang paling tradisional pun tidak kebal terhadap pengawasan dan bahwa kurangnya transparansi dapat merusak kepercayaan publik. Dampak skandal tersebut meluas, jauh melampaui Andrew sendiri. Hal ini telah memicu perdebatan mendalam tentang bagaimana kekuasaan, hak istimewa, dan tanggung jawab moral beririsan dalam monarki. Situasi ini menyoroti kesulitan dalam mempertahankan kredibilitas institusional ketika kasus-kasus berisiko tinggi yang melibatkan anggota terkemuka keluarga kerajaan muncul. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang peran raja-raja saat ini dalam manajemen krisis dan berkomunikasi dengan publik untuk memulihkan kepercayaan. Selama masa pemerintahan Ratu Elizabeth II, Andrew terus-menerus berada di bawah pengawasan media karena hubungannya dengan Epstein. Transisi ke era Charles III menghadirkan tantangan baru bagi monarki, karena raja menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana ia harus menyeimbangkan pengelolaan warisan kontroversial saudaranya dengan menjaga citra institusi. Menurut komentator kerajaan Lloyd Webber, skenario ini merupakan wilayah yang belum dipetakan bagi kerajaan, karena keluarga kerajaan belum pernah sebelumnya dipaksa untuk menghadapi skandal sebesar ini tanpa mengorbankan otoritas simbolis dan politiknya. Pada akhirnya, kasus Pangeran Andrew berfungsi sebagai pengingat bahwa bahkan mereka yang lahir di lembaga yang paling terlindungi pun tidak kebal terhadap pengawasan, dan bahwa kepercayaan publik dibangun dan dihancurkan berdasarkan transparansi, akuntabilitas, dan etika mereka yang berkuasa. Monarki Inggris yang menghadapi dampak dari episode ini berada di titik kritis, merenungkan bagaimana mengelola perilaku anggotanya dan mempertahankan legitimasi di tengah masyarakat yang semakin sadar dan menuntut. Sejak naik takhta, pemerintahan Charles III ditandai dengan tugas yang hampir mustahil, menghormati warisan ibunya, Ratu Elizabeth II,
sekaligus melindungi mahkota dari kerusakan yang timbul dari skandal keluarga yang menjadi sorotan. Seperti yang dicatat Lloyd Webber kepada ABC News, tidak seperti politisi yang seringkali dapat menangkis kritik dengan menyalahkan pendahulunya, Raja Charles tidak punya tempat untuk bersembunyi. Setiap keputusan, setiap pernyataan diperbesar, dan setiap kesalahan dapat mencerminkan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga seluruh lembaga kerajaan. Tantangan yang dihadapi Charles ada dua. Di satu sisi, ia harus menjaga ingatan ibunya dan stabilitas monarki. Di sisi lain, ia harus mengatasi masalah yang timbul dari perilaku adik laki-lakinya, Pangeran Andrew, yang keterlibatannya dalam skandal telah membayangi keluarga kerajaan selama beberapa dekade. Menurut Webber, Ratu memiliki titik lemahnya. Beberapa orang bahkan mungkin menyebutnya titik buta terhadap Andrew. Sekarang, Charles telah mewarisi situasi yang sensitif dan berpotensi merusak, situasi yang menuntut keputusan yang tegas dan terhitung dengan baik. Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Charles III mengambil langkah tegas untuk mengatasi salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah modern monarki. Ia memutuskan untuk mencabut gelar, sebutan, dan kehormatan kerajaan Andrew, termasuk sebutan bergengsi pangeran. Tindakan ini jauh dari sekadar simbolis, menandai pemutusan yang jelas dengan tradisi, mengirimkan pesan yang tegas. Tidak ada anggota keluarga kerajaan yang kebal dari pertanggungjawaban. Lebih jauh lagi, ia baru-baru ini meminta Andrew untuk mengosongkan Royal Lodge, kediaman yang telah ia tempati selama beberapa dekade di dekat Kastil Windsor, memperkuat pemisahan antara saudaranya dan lembaga yang diwakilinya. Keputusan-keputusan ini mencerminkan tekad Charles untuk melindungi reputasi monarki sambil menghadapi kebenaran yang tidak nyaman di dalam keluarganya sendiri, menyeimbangkan tugas, loyalitas, dan harapan publik. Pernyataan publik dari keluarga kerajaan mengenai masalah ini sedikit terukur dengan hati-hati dan disusun secara strategis. Di antara mereka hanya Pangeran Edward, adik laki-laki Andrew, yang telah berbicara di depan umum. Selama panel pendidikan di Dubai pada 3 Februari, Edward menekankan penderitaan mereka yang paling terdampak. Saya pikir sangat penting untuk selalu mengingat para korban, dan ada banyak yang telah terdampak oleh semua ini. Dengan ini, ia menetapkan prioritas yang jelas, menempatkan kesejahteraan para korban di atas pembelaan keluarga. Anggota senior keluarga kerajaan lainnya, termasuk Charles sendiri, pewarisnya Pangeran William, dan istri William, Catherine, Putri Wales, telah mengikuti garis yang sama dengan hati-hati. Setiap pernyataan menggarisbawahi empati terhadap para korban dan kebutuhan untuk menegakkan keadilan, sambil menghindari pengungkapan perselisihan internal. Pendekatan ini mencerminkan monarki yang menyadari posisinya yang rapuh dalam masyarakat modern, di mana tradisi berabad-abad harus hidup berdampingan dengan pengawasan konstan dari publik global. Dunia mengamati dengan saksama bagaimana keluarga kerajaan menavigasi masa yang penuh gejolak ini. Bagi Charles, tantangannya sangat kompleks. Ia harus melindungi mahkota dan warisan monarki sambil menghadapi bayang-bayang skandal masa lalu yang masih membayangi. Sejarah, loyalitas keluarga, dan pengawasan publik beririsan dengan cara yang jarang dialami oleh raja-raja modern. Setiap keputusan, setiap pernyataan memiliki bobot, bukan hanya bagi anggota keluarga, tetapi juga bagi citra sebuah institusi yang telah bertahan selama berabad-abad. Kasus Andrew sangat penting. Istana Buckingham mengumumkan keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Charles III mencabut semua gelar Andrew, menjadikannya Andrew Mountbatten Windsor. Para ahli konstitusi seperti Craig Prescott dari Royal Holloway, Universitas London, percaya bahwa langkah ini diperlukan untuk menarik garis yang jelas antara Andrew dan monarki. Meskipun Andrew sebelumnya telah setuju untuk secara sukarela mundur dari penggunaan gelarnya, tindakan formal raja sangat penting untuk meredam tekanan media dan politik. Namun, alih-alih menenangkan perhatian publik, langkah ini justru memperintensifkannya. Media massa, komentator, dan media sosial menafsirkannya sebagai tidak memadai,
Bahkan menyebabkan beberapa anggota parlemen menyarankan agar Andrew dikeluarkan dari kediamannya di Royal Lodge, yang dapat memicu debat parlemen yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang perilaku anggota senior keluarga kerajaan, dan menghasilkan publisitas yang tidak diinginkan dalam jumlah besar. Para ahli kerajaan menunjukkan bahwa langkah ini bukan hanya menanggapi keadaan saat ini, tetapi juga visi jangka panjang monarki Inggris. George Gross, seorang spesialis urusan kerajaan terkenal di King's College, London, menjelaskan bahwa keputusan untuk mencabut gelar Andrew adalah langkah logis dan perlu untuk menata rumah tangga dan memfasilitasi transisi bagi generasi berikutnya, terutama bagi pewaris takhta, Pangeran William. Menurut Gross, tindakan ini memperkuat pesan mendasar. Tidak ada seorang pun dalam keluarga kerajaan yang kebal hukum dan perilaku yang tidak pantas, bahkan dari mereka yang lahir dalam hak istimewa, memiliki konsekuensi. Simbolisme dari langkah ini tidak dapat diremehkan. Dengan mencabut gelar dan tanggung jawab resmi Andrew, Raja Charles mengirimkan pesan langsung kepada publik dan media. Monarki berkomitmen pada akuntabilitas dan tidak akan membiarkan kesalahan individu mengikis martabat lembaga tersebut. Keputusan ini juga bertujuan untuk memulihkan kepercayaan pada mahkota yang telah berulang kali diuji. Bagi para pengamat, pesannya jelas. Keluarga kerajaan akan bertindak tegas, bahkan terhadap anggotanya sendiri, untuk menjaga integritas monarki. Latar belakang skandal ini membentang beberapa tahun ke belakang. Pada puncak kontroversi, Andrew meminta izin kepada Ratu Elizabeth II untuk mundur dari tugas-tugas publik, menyusul meningkatnya tekanan media atas hubungannya dengan Jeffrey Epstein. Meskipun ia menyatakan simpati kepada para korban dan mengakui perlunya memberikan jawaban kepada publik, pernyataannya gagal meredakan kritik yang meluas. Situasi memburuk setelah wawancara kontroversialnya dengan BBC, di mana ia mencoba membela hubungannya dengan Epstein. Alih-alih mengklarifikasi posisinya, wawancara tersebut memicu kemarahan dan meningkatkan kecaman publik terhadap sang pangeran, mempertanyakan penilaiannya dan bagaimana hak istimewa dapat melindungi tokoh-tokoh terkenal dari konsekuensi. Reaksi tersebut tidak terbatas pada opini publik. Lembaga dan perusahaan terkenal yang memiliki hubungan dengan Andrew mengambil langkah cepat untuk menjauhkan diri darinya. Perusahaan seperti Betty dan Barclays memutuskan hubungan, dan universitas, yayasan, dan badan amal yang terkait dengan sang pangeran mengikuti jejaknya, menunjukkan bahwa reputasi perusahaan tidak lagi dapat mengabaikan kontroversi, bahkan di tingkat kerajaan. Selama berbulan-bulan, Andrew menghadapi pertanyaan dari jurnalis, penyelidik, dan anggota masyarakat yang menyoroti meningkatnya intoleransi terhadap perilaku tidak pantas di ranah publik. Dampak pencabutan gelar tersebut meluas jauh melampaui Pangeran Andrew. Ini merupakan tonggak sejarah dalam cara monarki Inggris menangani skandal internal dan risiko reputasi. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa terlepas dari tradisi dan garis keturunan, mahkota tunduk pada pengawasan publik dan harus bertindak untuk melindungi legitimasinya. Langkah ini bertujuan untuk melestarikan otoritas lembaga sambil mengirimkan pesan yang jelas tentang akuntabilitas dan transparansi, terutama kepada generasi berikutnya. Bagi Istana Buckingham, keputusan ini merupakan simbol kendali dan pandangan ke depan. Keluarga kerajaan menghadapi tantangan yang konstan, menyeimbangkan kehidupan pribadi para anggotanya dengan kewajiban untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam konteks ini, kasus Andrew menjadi contoh utama bagaimana monarki dapat beradaptasi dengan tuntutan kontemporer akan transparansi dan akuntabilitas tanpa mengorbankan martabat mahkota. Selain itu, hal ini memperkuat anggapan bahwa gelar dan hak istimewa kerajaan bukanlah kekebalan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan bijaksana dan beretika. Peristiwa baru-baru ini seputar Pangeran Andrew, Adipati York, telah kembali memicu perdebatan publik tentang kekuasaan, akuntabilitas, dan pengaruh status sosial terhadap persepsi keadilan. Laporan dan email yang bocor menunjukkan bahwa hubungannya dengan Jeffrey Epstein lebih dekat dan lebih lama daripada yang diakui sebelumnya, memicu gelombang pertanyaan tentang akuntabilitas dan etika mereka yang berada di posisi kepercayaan publik.
Waktu keputusan Andrew untuk mundur dari tugas resmi sangat signifikan. Kejahatan Epstein dan kematiannya kemudian membuat banyak korban frustrasi karena kurangnya keadilan dan pengakuan publik atas penderitaan mereka. Dengan menjauhkan diri dari tugas kerajaan, sang pangeran tampaknya berusaha untuk mengurangi kerusakan reputasi keluarga kerajaan sambil menanggapi tekanan yang meningkat dari media dan masyarakat sipil. Namun, bagi banyak pengamat, pengunduran dirinya menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Para kritikus berpendapat bahwa mundur dari tugas publik tidak sama dengan mengambil tanggung jawab, dan bahwa bayang-bayang kejahatan Epstein terus membayangi citra publik sang adipati. Di luar dampak langsungnya, episode ini mengungkap tugas kompleks yang dihadapi monarki modern. Menyeimbangkan harapan publik, kepentingan korporasi, dan pengawasan konstan media global dalam konteks di mana kesalahan pribadi jarang tetap tersembunyi. Situasi Andrew menyoroti realitas yang keras. Di era informasi, koneksi yang dulunya dapat diabaikan atau ditangani secara diam-diam, kini menjadi sasaran pemeriksaan tanpa henti. Pengunduran dirinya menandai babak dramatis dalam sebuah kisah yang saling terkait antara hak istimewa, skandal, dan kepercayaan publik. Meskipun Duke mengklaim menunjukkan simpati kepada para korban dan menghormati kebutuhan akan penyelesaian, narasi keseluruhan masih jauh dari terselesaikan. Kasus Epstein dan keterlibatan Andrew terus memicu perdebatan tentang akuntabilitas di tingkat tertinggi, batasan pengampunan dan konsekuensi jangka panjang dari keterkaitan dengan salah satu kasus kriminal paling terkenal dalam sejarah baru-baru ini. Sebelum skandal itu terungkap, reputasi publik Pangeran Andrew relatif terhormat, meskipun sudah ada tanda-tanda perilaku yang dipertanyakan. Dari penggunaan bahasa yang menyinggung hingga insiden yang menunjukkan ketidakpekaan rasial, rekam jejaknya di masa lalu membantu memahami besarnya krisis saat ini. Tuduhan baru telah kembali memicu kontroversi, seperti yang dilontarkan oleh Rohan Silva, yang mengklaim bahwa Andrew menggunakan kata-kata rasis selama pertemuan tahun 2012 di Istana Buckingham. Silva menggambarkan bagaimana ia berjalan keluar ke bawah sinar matahari, terkejut dan hampir terguncang secara fisik oleh kata-kata sang pangeran. Mengingat keterkejutannya atas cara santai, Andrew menangani komentar-komentar tertentu. Silva menunjukkan bahwa lingkungan kerajaan mungkin telah membiarkan pernyataan-pernyataan tersebut tidak ditentang, menunjukkan kurangnya kendali dan akuntabilitas dalam perilaku sang pangeran. Episode ini menambah sejarah tuduhan ketidakpekaan dan penilaian yang buruk, baik di lingkungan publik maupun pribadi. Andrew bukanlah orang asing dalam kontroversi terkait pernyataan-pernyataan yang menyinggung ras. Mantan Menteri Dalam Negeri Inggris, Jackie Smith, berbagi pengalamannya dalam sebuah podcast, mengingat pertemuannya dengan Duke selama jamuan makan malam kenegaraan di Istana Buckingham untuk keluarga kerajaan Saudi. Smith menceritakan keterkejutannya atas apa yang diduga dikatakan Andrew, termasuk pernyataan-pernyataan yang menyinggung tentang orang Arab dan unta, yang ia gambarkan sebagai sangat tidak pantas. Kesaksian Silva dan Smith menggambarkan pola perilaku berulang yang mengkhawatirkan, yang oleh banyak orang dianggap tidak dapat diterima pada seorang tokoh publik modern. Pengungkapan ini menyusul wawancara BBC tahun 2019 yang banyak dikritik tentang hubungan Andrew dengan Epstein, yang dimaksudkan untuk membersihkan namanya tetapi malah merusak reputasinya secara global. Dengan tuduhan baru-baru ini dan ingatan pihak ketiga, kisah tentang Duke tampaknya memperkuat persepsi tentang kesalahan penilaian yang terus-menerus, kurangnya kesadaran sosial, dan pengabaian terhadap dampak kata-katanya. Bagi banyak orang, tuduhan baru-baru ini terhadap Pangeran Andrew, putra Adipati York, menjadi pengingat lain tentang jurang pemisah antara harapan publik terhadap keluarga kerajaan dan perilaku yang terkadang terjadi di balik pintu tertutup. Pengungkapan ini telah meningkatkan pengawasan terhadap perilakunya, baik di depan umum maupun secara pribadi, dan telah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana komentar-komentar tertentu dapat ditoleransi dalam lingkungan tingkat tinggi dan apa yang tercermin dari kesadarannya atau kurangnya kesadaran tentang dampak kata-katanya terhadap kolega dan pengunjung internasional.
Meskipun sang pangeran belum menanggapi tuduhan terbaru ini secara publik, semakin banyaknya suara yang menceritakan pengalaman mereka menunjukkan bahwa babak kehidupan ini akan tetap menjadi subjek perdebatan, diskusi, dan perhatian publik untuk beberapa waktu. Namun, sebelum penangkapannya, sanksi terbaru apa yang ia terima dari monarki? Apakah hanya kehilangan hak istimewa atau sesuatu yang lebih serius? Untuk memahami hal ini, kita harus meneliti perjalanan yang membawanya dari istana ke tempat penahanannya saat ini. Apa yang pertama kali diumumkan Oktober lalu, sekilas tampak sebagai transisi yang direncanakan dengan cermat. Andrew Mountbatten Windsor, seorang pangeran sejak lahir, diperkirakan akan meninggalkan kediamannya yang mewah dengan 30 kamar dan melepaskan gelar kerajaan terakhirnya. Para ahli kerajaan memperkirakan langkah tersebut akan dilakukan secara diam-diam pada awal tahun dengan Andrew pindah ke Sandringham jauh dari sorotan publik. Namun peristiwa selanjutnya mengungkapkan hasil yang sangat berbeda. Alih-alih kepergian yang teratur dan bertahap, transisi tersebut dilakukan dengan tergesa-gesa, hampir seperti mundur secara diam-diam. Kepergian mendadak ini terjadi pada waktu yang paling buruk. Andrew dan mantan istrinya menghadapi pengawasan publik yang intens dan diperbarui setelah bocornya pengungkapan mengejutkan dari berkas Epstein yang kembali menyulut skandal yang sudah berkobar. Tekanan itu tak henti-hentinya dan situasinya tidak mungkin lebih canggung. Menurut laporan yang awalnya diterbitkan oleh The Sun, kepindahan itu begitu cepat sehingga Andrew bahkan tidak punya waktu untuk sepenuhnya mengemas barang-barangnya dan dipahami bahwa ia harus kembali nanti untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Langkah tergesa-gesa ini menunjukkan bahwa relokasi ini bukanlah rencana yang telah disusun berbulan-bulan sebelumnya, melainkan tindakan yang dipaksakan oleh keadaan di luar kendali kita. Langkah mendesak ini terjadi setelah apa yang banyak digambarkan sebagai bencana hubungan masyarakat. Beberapa hari sebelumnya, Andrew terlihat menunggang kuda di Windsor dan bahkan melambaikan tangan dari mobilnya. Bagi banyak pengamat, pemandangan ini tampak sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Pada saat perhatian global terfokus pada hubungan masa lalunya dengan seorang pelaku kejahatan seksual yang dihukum, penampilan yang santai dan mencolok seperti itu tidak pantas dan merusak citranya. Seperti yang sering dikatakan oleh para ahli protokol istana, persepsi publik sangat buruk. Hari ini, babak itu telah ditutup secara definitif. Hari-hari Andrew yang dengan santai muncul di ruang publik tampaknya telah berakhir, dan garis yang jelas telah ditarik untuk menandai realitas barunya yang jauh lebih tenang. Saat ini, sang pangeran diperkirakan akan tetap berada di luar sorotan publik di Sandringham. Perhentian pertamanya adalah Wood Farm, sebuah tempat tinggal sementara yang sederhana di perkebunan tersebut, sebelum akhirnya pindah ke rumah yang lebih permanen di dekatnya. Penting untuk dicatat bahwa pengaturan ini akan didanai secara pribadi oleh Raja Charles III, bukan dengan dana publik. Sebuah detail yang ditekankan dengan cermat oleh istana. Di balik keputusan ini terdapat perhitungan strategis. Menurut sumber internal, lebih aman untuk menempatkan Andrew di lokasi yang tersembunyi namun diawasi daripada memaksanya untuk sepenuhnya diasingkan. Memindahkannya terlalu jauh dapat membuatnya rentan terhadap pendukung keuangan yang meragukan atau sumber dukungan yang tidak dapat diandalkan. Dari perspektif istana, penahanan yang tenang lebih disukai daripada pengabaian total. Sepanjang proses ini, Andrew terus dengan teguh menyangkal kesalahan apapun. Namun, pemindahannya yang tiba-tiba ini berbicara banyak. Ini mencerminkan monarki yang berada di bawah tekanan, berjuang untuk mengatasi kerusakan, mengelola persepsi publik, dan menetapkan batasan yang jelas di tengah skandal yang menolak untuk hilang begitu saja. Situasi Andrew memunculkan pertanyaan yang lebih luas tentang monarki kontemporer. Bagaimana mengelola anggota yang bermasalah tanpa merusak institusi? Bagaimana menyeimbangkan privasi keluarga dengan akuntabilitas publik? Dan sejauh mana hak istimewa kerajaan melindungi atau mengekspos anggotanya? Lebih jauh lagi, kasus ini menggambarkan ketegangan yang terus-menerus antara citra istana yang dipupuk dengan cermat dan realitas di balik layar.
sebuah pengingat bahwa bahkan dalam keluarga paling berkuasa di Inggris, kesalahan dan skandal dapat memiliki konsekuensi yang mendalam dan abadi.